Salah satu yang paling berat di suhu panas ini adalah angin. Angin yang bertiup itu panas. Ini mata sudah mengeluarkan air ya. Guys, kalau kalian nonton video ini kalian harus subscribe. Subscribe itu gratis, gak ada bayarnya. Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berada di halaman masjid sekarang pukul 5.30 sore hari. Kondisi cuaca saat ini sekitar 44 derajat Celcius menurut informasi aplikasi cuaca online. Kita coba berkeliling. Ada banyak pintu di Masjid Nabi ini. Coba kita hitung berapa jumlahnya ya. Semoga ini menambah pengetahuan saja, informasi kepada para penonton Jalan Jajan TV. Yuk kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah pintu Assalam Gate. Ini adalah pintu nomor 1 menuju ke makam Nabi dan 2 sahabat. Yang kedua di sebelah kiri pintu nomor 1 adalah pintu nomor 2, yaitu pintu Abu Bakar Siddiq. Memiliki 3 buah daun pintu, 1, 2, dan 3. Diberi nomor pintu nomor 2. Bergeser ke arah kiri lagi. Ini adalah Ar-Rahmah Gate, pintu nomor 3, tapi sedang ditutup, hanya memiliki 1 daun pintu dengan gantungan lampu kristal tinggi di atas. Tidak tahu kenapa, tidak ada penjelasan kenapa ini sedang ditutup. Berlanjut ke sebelah kiri pintu Ar-Rahmah adalah pintu nomor 4. Di sebelah kiri pintu nomor 3 adalah pintu Al-Hijrah Gate, beri tanda 4 dalam huruf Arab. Dan di sebelah kirinya lagi diberi angka 4 dalam huruf Romawi, terdiri dari 4 buah pintu. 1, 2, 3, dan 4. Jadi itu persis bersebelahan dengan pintu Al-Rahmah Gate. Persis di sebelahnya itu adalah pintu nomor 3 yang disebut dengan Ar-Rahmah Gate. Kita lanjut geser ke pintu nomor 5. Kita bergerak ke arah kiri. Jarak antara pintu 4 ke pintu 5 ini cukup jauh, sekitar 50 meter. Jadi kita harus berjalan kaki dulu. Di belakang kita adalah pintu nomor 5, Quba Gate, terdiri dari 3 buah pintu. Sebelah kanan itu huruf angka 5 dalam bahasa Arab, dalam angka Arab. Pintunya ada 3, 1, 2, dan 3. Dan sebelah kiri itu adalah dalam angka Romawi. Nah, yang menarik di sisi kiri ini ada pintu dari Quba Gate ini yang menuju ke rooftop ke atas ya, untuk tempat sholat juga. Itu terlihat ada tulisan Quba Gate door number 5H to roof. Nah, jadi itu bagian dari Quba Gate untuk menuju ke atap. Kita teruskan perjalanan menuju ke pintu nomor 6. Kita menyusuri bangunan Masjid Nabi, menyusuri sisi ke arah kiri, jadi memutar bangunan, memutar ke arah kanan, menyusuri bangunan ke sisi kiri.
Ternyata pintu nomor 6 tadi kita lewati, kita terpaksa balik karena memang nggak pernah menghitung pintu selama ini. Ini pintu nomor 6 terdiri dari 6A. Ini kita ketemu 6A dulu. Tertulis door number 6A escalator to roof. Jadi bagian untuk ke atas. Lalu di sebelahnya kita ketemu dengan pintu nomor 6B eskalator menuju ke roof. Nah, di dalamnya itu kelihatan ada eskalator untuk menuju ke atas tempat sholat. 4 hari di sini, sebenarnya hari kelima, tubuh sebenarnya sudah mulai bisa beradaptasi. Jadi walaupun kalau versi Pontianak ini panas berdengkang 44 derajat, dan ini belum ada minum sejak di halaman, sebenarnya sudah mulai relatif tahan ya, karena sudah beradaptasi. Mudah-mudahan lah tubuh makin bisa beradaptasi. Kita sampai di King Saud Gate. Ini adalah gate terbanyak pintunya sejauh ini, terdiri dari 7 pintu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi penomorannya itu ada 3, nomor 7, lalu kemudian nomor 8 di sebelah sana, dan nomor 9. Jadi King Saud ini terdiri dari 7 pintu dan terdiri dari 3 nomor, 7, 8, dan 9. Selain pintu yang gate yang paling banyak memiliki jumlah pintu, ini juga adalah penanda pintu pagar untuk kami datang dan keluar dari Masjid Nabi, karena di sana adalah pintu pagar nomor 318 sebagai pintu pagar penanda pergi dan pulang menuju hotel. Di sebelah pintu nomor 9 langsung bertemu dengan pintu Al-Imam Al-Bukhari Gate. Ini nomor 10, pintu nomor 10. Lalu kemudian ada library, ada perpustakaan, menggunakan eskalator juga untuk ke roof. Di sebelah gate nomor 10 Al-Imam Bukhari tadi, ini adalah zona perempuan yang ditutup dengan pagar beton itu, yang dengan relief bagus itu adalah zona perempuan. Ini kelihatan zona sholat perempuan, dan laki-laki tidak boleh masuk. Jadi itu ada pintu masuk yang dijaga dengan pegawai kerajaan ya, dengan tentara. Jadi kita tidak bisa masuk ke sana untuk melihat nomor pintunya, tapi kelihatan dari sini itu adalah angka 12, sehingga kita terpaksa harus memutar ke arah sana, dari sisi kiri bangunan, memutar ke arah kanan untuk berkeliling lagi untuk melihat pintu yang lain. Ayo, semangat! Salah satu yang paling berat di suhu panas ini adalah angin yang bertiup itu panas gitu. Ini mata sudah mengeluarkan air ya. Jadi organ lunak yang paling terkena dampak itu memang adalah mata. Para jamaah banyak yang menggunakan kacamata hitam. Nah, kenapa saya tidak menggunakan kacamata hitam? Karena kacamata ini sebenarnya sudah diberikan pelindung khusus ultraviolet. Jadi kalau ada kelihatan seperti warna-warni tertentu itu sebenarnya adalah fungsi dari ultravioletnya gitu. Tapi memang tidak merupakan pelindung terhadap paparan cahaya langsung ya. Gitu. Jadi memang kalau sudah masuk ke dekat pintu pagar seperti ini sedang ada angin yang sangat kuat gitu, angin panas gitu. Itu yang membuat sangat tidak nyaman gitu ya. Kalau suhu 44 derajat, 48 ke yang menerpa kurit itu masih bisa lah. Saya saja hari ini menggunakan baju lengan pendek. Ya paling-paling kulit bertambah hitam. Tapi mulai terasa bisa lah, alhamdulillah terasa mulai bisa beradaptasi. Tapi kalau ke mata itu yang memang terasa
paling berat ya, karena pasti berair dan merah itu biasanya. Kita lihat dari kejauhan pintu nomor 12, 13 dan 14 itu adalah untuk pintu masuk ke zona perempuan, sehingga kita tidak bisa masuk. Nah, kalau dilihat itu adalah kaum perempuan yang masuk ke dalam kawasan sana. Kita tidak bisa mendekat, sehingga 3 pintu itu 12, 13, 14 hanya bisa kita rekam dari jauh saja. Karena ini masih zona khusus untuk perempuan, kita terpaksa harus memutar jauh ke arah pagar sana, dan ini terpaan matahari dari sisi kiri langsung. Ini sudah hampir jam 6 sore, tapi teriknya masih seperti pukul 5 sore di Pontianak. Dan angin itu terasa banget, angin panasnya. Itu batas dinding masjid, sana adalah batas pagar, dan kita harus sampai ke pintu nomor 328. Sementara pintu keluar masuk ke hotel kami adalah 318. Jadi ada 10 pintu sebenarnya yang kita lewati untuk memutar, karena kita melewati zona khusus perempuan ini. Jadi kita harus melewati ke sana, mutar sampai melewati zona khusus perempuan di wilayah sana begitu. Cukup jauh. Mungkin ini sekaligus tes daya tahan ya, tapi cukup sore sih, hampir jam 6 sore ini, walaupun suhunya masih sekitar 44 derajat. Di luar ini, di luar dari pintu 328 itu adalah kawasan hotel. Jadi jaraknya cuma sekitar 10 meter dari pintu pagar masjid. Hotel itu Dar Al Iman Intercontinental, dan di bawahnya itu adalah kawasan toko. Ya, ini memang kawasan pusat pertokoan, tempat ibu-ibu suka belanja di sini. Ada yang mengherankan, setelah pintu nomor 14 di sana, tiba-tiba ke situ ketemunya adalah pintu nomor 16. Tidak kelihatan ada pintu nomor 15. Jadi loncat tiba-tiba. Ini proses pembersihan karpet dan lantai. Masih di zona kawasan tempat sholat perempuan. Dari pemandangan di sana, pintu nomor 16, 17, 18, 19, dan 20 itu masih berada di zona perempuan. Ini semuanya adalah zona perempuan. Walaupun ada bapak dan ibu yang duduk, itu biasanya suami istri. Nah, ketika ini itu juga ada. Nah, ketika ini bukan waktunya sholat, nah itu diperkenankan untuk bercakap-cakap di zona ini gitu. Jadi kita terakhir adalah di pintu nomor 20. Itu masih di batas zona perempuan. Ada ralat, ternyata zona perempuan itu batasnya sampai pintu 16. Tadi karena kita memandang dari jauh tidak terlalu jelas. Mulai pintu 17 dan 18 itu sudah bukan lagi zona khusus perempuan. Nah, itu pagar batas pintu nomor 16 itu zona perempuan, dan di depan kita adalah pintu nomor 17 dan 18 itu sudah bisa dimasuki untuk zonanya laki-laki. Sehingga pintu masuk ke Masjid Madinah itu khusus perempuan itu berhenti sampai di gate 16. Sampai di pintu 16. Itu 19, ini namanya Badar Gate. Badar Gate. Kita ketemu dengan King Fahd Gate. Jadi kalau tadi kita ketemu dengan King Saud, ini King Fahd. Bentuknya sama, sekitar 7, totalnya sekitar 7 pintu. Dan ini nomornya ada 20, lalu kemudian 21, lalu kemudian 22,
Ini King Fahd Gate, sama bentuknya dengan King Saud Gate. Setelah pintu 22, maka di sebelah sana itu adalah pintu 23. Tetapi ditutup dengan pembatas beton. Itu tulisannya adalah Uhud Gate. Mungkin di sebelah sini termasuk zona perempuan 23. Kalau saya tidak salah informasi, pintu 23 ini adalah pintu masuk untuk perempuan, jemaah perempuan masuk ke Raudah, ke Taman Raudah melewati pintu 23. Kita udah kehausan, hampir setengah jam keliling, kita minum dulu. Ini tempat minum yang banyak terdapat biasanya di samping toilet. Cukup ditekan tombol ini, airnya masuk ke dalam cangkir plastik ini. Lalu kita minum. Cangkir yang sudah kita pakai bisa kita buang kemari, atau bisa kita buang ke tempat sampah yang disiapkan di depannya. Kita lanjut lagi berjalan. Ini angin sedang berhembus sangat kencang. Kita tidak tahan